الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلوبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الفتوح والبلوغ والوصول وتوبة النصوح وصالح الجسد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kudrah dan iradah Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita dipertemukan kembali. Salawat dan salam semoga Allah mencurahkan kepada uswah dan qudwah hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau. Semoga salawat dan salam Allah mencurahkan kepada bagi kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan masih surah An-Nazi'at. Berikutnya adalah ayat yang ke-12. Hal ataka hadits Musa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadits Musa إذ نادى ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. صدق الله العظيم. Hal ataka, apakah telah datang kepadamu wahai Muhammad? Apa yang datang kepada Nabi? Hadits Musa, kisah atau cerita tentang perjalanan hidupnya Nabi Musa alaihissalam, perjalanan dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyampaikan tentang cerita Nabi-Nabi terdahulu, tujuannya adalah ingin mengokohkan hati Rasulullah di dalam berdakwah. Bukan hanya Rasulullah yang mendapatkan ujian, tantangan di dalam berdakwah, tetapi semua para nabi-nabi sebelum Rasulullah pun sama, merasakan hal yang sama, merasakan
cobaan yang sama, ujian yang sama. Begitu banyak rintangan, halangan ketika orang itu berdakwah. Sehingga ini memokokkan hatinya Rasulullah SAW. Hal adaka hadits Musa wahai Muhammad? Apakah sudah sampai kepada cerita tentang Nabi Musa seperti apa? Banyak cerita-cerita tentang Nabi Musa. Dalam surah Taha, dalam surah Asy-Syu'ara, itu banyak diceritakan bagaimana perjalanan dakwah Nabi Musa. Sebelum Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahi Fir'aun. Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Musa, pergi sana, temui Fir'aun, dakwahkan dia. Karena sesungguhnya Fir'aun adalah orang yang sangat melampaui batas. Hadis sekalian yang dirahmati Allah, barangkali kita awali ceritanya dari cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu lahir dan dibesarkan di Palestina, Yerusalem. Kemudian beliau itu hijrah ke Mesir, pindah ke Mesir. Ketika Nabi Yusuf itu ada di Mesir, beliau itu di masa, ada yang mengatakan Raja Ekses, ada yang mengatakan Fir'aun. Nabi Yusuf ini diangkat menjadi menteri di sana. Akhirnya punya kedudukan, diberikan tempat. Ketika itu Nabi Yusuf alaihissalam membawa semua keluarganya, istri, anak-anaknya, semua keluarganya dibawa pindah ke Mesir. Beratus-ratus tahun sehingga beranak pinak, punya keturunan dari Bani Israel di Mesir. Jadi awal cerita adanya Bani Israel di Mesir itu dibawa oleh Yusuf alaihissalam. Sehingga ini membawa kecemburuan bagi orang-orang Mesir. Di masa Fir'aun, ketika dia berkuasa, dan setelah wafatnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam, ini anak-anak cucu dari Nabi Allah Yusuf ini habis dibantai oleh Fir'aun. Sampai diceritakan Fir'aun itu punya tempat penyiksaan, seperti barangkali stadion Gelora Bung Karno. Setiap ada penyiksaan dari Bani Israel itu dibakar mereka. Salah satu penyiksaan yang dilakukan oleh Fir'aun dalam Al-Quran digambarkan Fir'aun Bil-Autad, Fir'aun dalam Al-Quran itu ada diceritakan tentang Fir'aun itu yang memiliki rantai-rantai. Jadi kalau ada orang disiksa, tangan ini diikat, tangan ini diikat, kaki diikat, kaki diikat, jadi begini. Kalau sudah begini, yang di sana ditarik, yang di sana ditarik, sehingga belah badan. Bayangin kejamnya Fir'aun. Dan itu menjadi tontonan. Akhirnya ini kan suatu perbuatan yang pamah. Dengan kesombongannya, karena dia banyak bisa membunuh orang, dia bilang, ana uhyi wa umiit, saya bisa menghidupkan dan mematikan. Sampai dia mengatakan akhirnya pada tingkat kesombongan yang luar biasa, dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Ampuni Tuhan kalian yang maha tinggi. Tidak ada Tuhan-Tuhan lain yang sehebat aku. Aku bisa menghidupkan dan mematikan. Hadis kalian yang dirahmati Allah,
ceritanya begini. Dalam surah Taha kita lihat ceritanya. Ketika ini cerita dari besar, ketika Fir'aun itu diperintahkan oleh Allah, idhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kamu temui Fir'aun itu, dapatkan dia, karena sesungguhnya dia itu melampaui batas. Fir'aun takut, Nabi apa? Iya, Nabi Musa takut untuk menghadap Fir'aun, karena Fir'aun itu bengisnya luar biasa. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Dia minta kepada Allah ketika menghadapi Fir'aun agar Rabbi ishrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku, biar dadanya lapang, berani sehingga dia menghadapi Fir'aun tidak takut dan tidak gentar. Karena ketika itu siapapun yang berhadapan dengan Fir'aun pasti takut. Kemudian wa yassir li amri, mudahkan segala urusan-urusanku ya Allah, biar lancar di sini, biar Fir'aun ini bisa dibalikan hatinya. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, bukalah segala ikatan-ikatan dari lisanku sehingga Fir'aun dengan pasukan-pasukannya bisa mengerti apa yang kudakwakan. Karena Fir'aun Nabi Allah Musa ini kurang cakap dalam berdakwah. Ini memang ngomongnya enggak. Metode dakwahnya barangkali merasa kurang bagus. Sehingganya waj'al waziran min ahli, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluarga. Karena Nabi Musa ini kurang cakap dalam berbicara. Kemudian Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, waj'al wazira, jadikan untukku seorang pembantu, seorang teman yang bisa membantu dalam dakwahku, dan dia adalah keluargaku. Siapa itu? Nabi Harun. Nabi Harun itu kakaknya Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Allah Musa meminta kepada Allah, minta dilapangkan dada, minta dimudahkan segala urusan, kemudian dibukakan ikatan-ikatan sehingga ucapannya bisa dimengerti, dan meminta kepada Allah agar mengangkat Nabi Allah Harun itu menjadi seorang nabi. Makanya dalam kisah tidak ada saudara yang lebih banyak kecuali Musa kepada Harun. Tidak ada. Kenapa? Nggak tanggung-tanggung mintanya sama Allah agar kakaknya itu dijadikan nabi. Hanya ini satu saudara yang luar biasa meminta kepada Allah agar saudaranya itu waj'al waziran min ahli, jadikan keluarga itu Harun, jadikan dia seorang nabi. Kemudian Allah dengarkan doa-doanya Nabi Musa. Kalau kita berdoa, jangankan lagi anak kita jadi nabi, ya Allah jadikan anak saya hafiz Quran sesama. Ya Allah jadikan saya anak saya anak yang saleh, sudah ada apa. Inilah karena begitu cintanya Allah kepada Nabi Musa, minta agar saudaranya dijadikan nabi. Allah dengar, Allah kabulkan. Akhirnya di sini juga Harun akhi, namanya Harun, dia adalah saudara. Ashdud bihi azri, ya Allah, dengan saya berdakwah berdua dengan kakak saya, berikan keteguhan saya berdakwah. Jadi menurut Nabi Allah Musa, kalau Harun ini ngomongnya pandai lah, dia bisa negosiasi sama Fir'aun,
ngomongnya bagus, retorikanya bagus, karena bisa merasa nggak bagus dakwah. Kemudian apa dijawab oleh Allah? Qala qad utita su'laka ya Musa wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra. Kata Allah, hai Musa, sungguh aku telah perkenankan segala permintaan. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada Musa, wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra. Hai Musa, bukan kali ini saja aku mengabulkan segala permintaan-permintaanmu. Dan sesungguhnya kata Allah, kami telah memberikan nikmat kepada pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Dulu sebelum kau minta ini, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, dan minta agar kataku harum menjadi seorang nabi. Sebelum itu kau banyak memberikan nikmat-nikmat yang kau tidak minta. Aku kasih, kata Allah. Jadi kalau kita hidup antara nikmat yang Allah berikan dengan tidak dipinta, antara nikmat Allah yang diberikan yang kita pinta, itu lebih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak kita pinta. Kita tidak meminta saja Allah sudah berikan. Itu bentuk rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Apalagi seorang Musa, seorang hamba Allah yang begitu dicintai oleh Allah. Salah satunya Allah sebutkan begini, إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ. Satu saat ada seorang paranormal. Ini salah satunya Tuhan yang takut sama paranormal. Harusnya kan paranormal takut sama Tuhan. Ada seorang paranormal, seorang dukun datang kepada Fir'aun. Satu saat nanti kerajaanmu, kekuasaanmu akan digulingkan oleh seorang anak laki-laki. Ceritanya begitu. Nah, ini Tuhan percaya dan dia ngaku Tuhan. Ini Tuhan percaya sama si paranormal itu. Katanya ngaku Tuhan. Nah, akhirnya ketika mendengar berita bahwa nanti ada seorang laki-laki yang lahir yang nanti akan datang menghancurkan kekuasaan dan kehebatan Fir'aun itu, akhirnya Fir'aun menyuruh bala tentaranya untuk mensensus siapa saja wanita-wanita yang hamil. Dihitung semua yang ada di Mesir ketika itu yang lagi hamil disensus. Dengan izin Allah, ibunya Musa itu ketika mengandung Musa itu dia nggak gendut. Itulah kekuasaan Allah. Itulah kekuasaannya Allah. Sesuatu yang di luar nalar manusia. Mana ada orang hamil nggak gendut? Hanya terjadi pada Nabi Allah Musa ketika dikandungkan oleh ibunya, dikandung sama ibunya, ketika ada di perut emaknya, Nabi Allah Musa itu nggak gendut emaknya. Salah satu pertolongan Allah, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada Musa. Akhirnya lolos sensus dia. Gitu ceritanya. Nggak ke sensus ibunya. Yang tetap akhirnya kan lahir juga. Maknya udah ketakutan. Sebab kalau orang lagi mau lahir ditungguin di situ, ditungguin
Dulu kan nggak ada USG, tidak ketahuan itu laki apa perempuan, pokoknya tungguin aja yang mau lahir. Keluar aja laki-laki cas, enggak. Ibunya Musa udah ketakutan kalau seandainya terdengar suara bayi. Maka idh auhayna ila ummika ma yuha, ketika kami mengilhamkan kepada ibumu suatu ilham. Allah Subhanahu wa taala menyuruh ini fihi fi tabut fakdi fihi fil yamin. Kata Allah, ilham itu kepada ibunya Musa, letakkanlah Musa itu fi tabut di dalam hati. Ceritanya yang udah pada paham sama. Maka fakdi fihi, kemudian hadirlah Musa itu terbawa di sungai itu. Masya Allah. Ini Allah sebutkan Musa dulu ketika Fir'aun ingin membunuh ibumu, diberikan ilham oleh Allah agar menyelamatkanmu dengan cara dimasukkan ke dalam peti kemudian buang ke sungai itu. Ditabut itu di dalam peti itu. Bayangkan sungai yang deras, disebar paling banyak buaya dan segala macam, tapi semua adalah pemeliharaan disihir. Maka dibiarkanlah Musa itu terbawa air yang deras di sungai itu, bisahil, kemudian sampailah ke tepian. Ceritanya, singkat cerita, ketika Fir'aun lagi duduk-duduk santai dengan istrinya Asia, istri yang salehah dengan Asia, tiba-tiba peti itu menyender ke tepian, dilihat oleh Asia. Beb, bahasa Beb, coba lihat tuh Beb, ada kotak apa tuh Beb isinya Beb? Akhirnya larilah Nabi Fir'aun itu mengambil kotak itu. Ternyata kata Asia, bukan. Apa tuh isinya tuh? Kali aja harta gitu kan. Pas dibuka ternyata seorang bayi kecil. Ketika dibuka ternyata kulitnya tidak seperti orang-orang Mesir. Kok kulitnya ada coklat-coklatan, ini kulitnya Bani Israil nih. Wah, barangkali ini dia yang diceritakan oleh paranormal itu. Langsung Fir'aun tebas ini bayi, dilarang sama istrinya. Jangan jangan dibunuh. Bisa kita pelihara dia. Boleh jadi nanti dia akan membantu kita atau nanti kita jadikan anak angkat Beb. Ceritanya dari dulu sampai sekarang, dimanapun laki-laki banyak yang luar biasa, ditakutin banyak orang. Kalau mau kita takut. Udah jadi. Kan Fir'aun galak banget tuh. Wah, mengaku dirinya Tuhan, tapi dalam dirinya dia juga ya. Ya Allah, cerita saya dulu di TV itu siapa? Yang ketua PP itu siapa itu? Ketua pemuda Pancasila di Bangsa. Kan ditakutin ya, tapi kalau istri takut kan. Jadi akhirnya karena dia sayang sama istrinya, Fir'aun galak tapi kalau bisa sayang. Makanya kalau ada orang seperti kulit ini, apa ini, Fir'aun aja galak, sampai begini, dia sayang istrinya. Akhirnya diturutin dulu. Maka ya'khudhu 'aduwwun min 'aduwwihi wa alqaitu 'alaika mahabbah. Ini nikmat yang Allah Subhanahu wa taala yang menanamkan pada diri Nabi Musa itu mahabbah. Jadi siapa aja yang kamu melihat Nabi Musa itu pasti demen aja, gemes gitu kan. Jadi siapa aja yang melihat Nabi Musa itu pasti demen, nggak ada yang nggak demen. Termasuk Fir'aun yang hatinya beku, hatinya keras, orang paling bajingan ketika melihat Nabi Musa, hatinya tersebut sayang dia kepada Musa. Itu karena siapa kata Musa? Kata Allah, karena aku yang menanamkan rasa cinta kepada seluruh makhluk Allah kepada. Bukankah itu nikmat bukan Allah?
Kemudian ceritanya ini Musa bayi kecil ini nangis. Ibunya juga yang namanya baru lahir, belum sempat disusuin, kena ASI, itu ibunya nangis terus kena haus, membuang anaknya demi keselamatan Musa. Akhirnya Fir'aun mencari seluruh kota Mesir wanita-wanita yang bisa menyusui Musa dan digaji jadi karyawan khusus untuk menyusui Musa. Dari sekian banyak itu ibu-ibu yang menyusui, satu pun gak ada yang disuka oleh Musa alaihissalam. Depan itu gak enak gitu. Gak mau dia, semua gak mau. Ini memang sudah pada Allah begini. Jalan ceritanya yang Allah kehendaki begini. Akhirnya kejadian itu disaksikan oleh kakak perempuannya Musa alaihissalam. Diperhatiin. Akhirnya kata-katanya ini, in tamshi ukhtuka fatakul, coba kata Allah, ketika kakakmu berjalan menyaksikan bagaimana banyak wanita-wanita yang ingin menusukkan Musa, kemudian digerakkan hati kakakmu itu untuk datang kepada Fir'aun. Apa kata kakaknya itu? Hal adullukum ala ma ana ya'lamu. Kalau boleh, coba saya cari seorang yang bisa menyusui dan merawat Musa. Kata Fir'aun, silakan cari. Padahal anak ibunya sendiri. Akhirnya, faraja'naka ila ummika kay taqarra 'aynuha wa la tahzan. Ketika Musa itu dilempar ke sungai, ibunya kan sedih, kata la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Entah saya kembaliin lagi. Entah juga saya kembaliin lagi. Benar. Pagi dilempari, sorenya udah ketemu Musa lagi. Udah semua wanita-wanita itu gak ada yang bisa menyusui. Akhirnya ibunya yang menyusui. Disinilah nikmatnya Allah berikan kepada Musa luar biasa. Akhirnya dari orang kampung masuk ke istana, ibunya dibayar menyusui, makan makanan yang enak, makanan yang lezat, jadi anak angkat Fir'aun. Bayangin aja, luar biasa, gagahnya Musa. Anak-anak Fir'aun. Ini nikmat yang Allah berikan kepada Musa. Maka waraja'naka ila ummika, kembalikan engkau Musa kepada ibu, kay taqarra, sehingga ibu menjadi senang dan dia tidak menjadi sedih lagi. Ketemu lagi sama itu jalan ceritanya Allah seperti itu. Nah, udah gede ceritanya, cerita udah gede. Tiba-tiba ketika Nabi Musa lagi berjalan-jalan di kota Mesir, dalam satu kota, melihat gitu kan ceritanya ada orang yang berantem dari Bani Israel dan orang Mesir ini. Akhirnya Musa bantuin aku. Yang Bani Israel. Sebetulnya Nabi Musa itu gak lihat membunuh, karena badannya itu agaknya luar biasa. Itu cuma didorong begini sama mati loh. Kalau punya ilmu begitu asing juga deh, buat dia enak. Jadi bukan dipukul, cuma didorong begini. Serak gitu, didorong langsung mati. Nah, kalau dalam para cerita-cerita, kisah-kisah Musa dalam cerita para ulama, kekuatan Musa itu begini dalam cerita. Kebiasaan orang-orang Bani Israel di Mesir juga itu kalau mandi bareng-bareng bawa nyampur aja. Kecuali Allah jaga Musa itu tidak pernah mandi bareng. Dia malu sampai diledekin, kurang ajar, diledekin. Kenapa Musa pernah mau mandi bareng kita? Dia di maluannya kita, makanya itu malu. Nah akhirnya satu saat ini pada Allah tunjukin bahwa apa yang disangkakan oleh mereka itu tidak benar. Akhirnya ketika Nabi Musa mandi, Putri Duyung dan itu bajunya kan di sungai mandi, bajunya ditaruh di batu. Tiba-tiba dengan izin Allah batunya jalan.
Itu kan pakaian di sini. Kata Musa, kenapa kamu jangan sampai akhirnya Nabi Allah Musa itu mengikuti pakaiannya di atas batu, batu di jalan. Sampai nggak sadar Nabi Musa melewati orang-orang Bani Israel yang lagi mandi. Ternyata enggak gede kok. Oh ternyata Allah berikan jawaban enggak gede, ternyata itu hoak gitu kan. Oh gitu. Akhirnya saking keselnya Nabi Musa itu sama si batu itu, gara-gara dia jadi orang melihat auratnya dia, itu dipukul batu sampai bekas telapak tangan Nabi Musa itu nempel ada di batu itu ya. Kalau kita yang mukul batu, batunya nempel itu saking gagah Nabi Musa itu, batu dipukul sampai bolong. Pengen belajar ilmu dari mana? Pengen bisa itu aja. Itu kekuatan Nabi Musa ceritanya begitu. Nah akhirnya itu terjadi sekarang. Kedua kalinya ada lagi perkelahian antara Bani Israel. Akhirnya ketika Bani Israel itu meminta ditolak, mau di dorong lagi, mau dipukul dia. Akhirnya apakah kamu akan membunuh untuk yang kedua kalinya? Akhirnya Musa berarti kemarin kejadian itu sudah banyak orang yang tahu. Akhirnya ada seorang yang datang memberikan kabar kepada Musa sebaik kau pergi dari Mesir ini, karena semua masyarakat sudah mengepung akan membunuh. Musa ketakutan karena tidak niat membunuh sampai dia minta ampun kepada Allah. Kemudian Allah mengampuni Musa karena tidak sengaja niat membunuh. Akhirnya Musa berangkat, tidak membawa apapun, diceritakan dalam tarikhnya itu sampai Musa itu makan daun-daunan dan sebagainya. Sampailah Musa itu ke Madian. Sampai di Madian, ini pada Allah yang cerita perjalanannya. Di situ Nabi Allah Musa banyak melihat orang antri air. Sehingga ada dua orang perempuan yang disaksikan, kok dia mengajarkan mengambil air. Kenapa? Ditanya sama Musa, kenapa kamu tak ambil air itu? Pertama, saya kan perempuan. Tidak mungkin, ini perempuan yang terhormat, dia tak mau ikhtilaf antara laki-laki dan perempuan. Akhirnya, kemudian ayahku sudah tua, dia sudah bisa mengambil air sendiri. Akhirnya dua perempuan itu yang ditugaskan ayahnya mengambil air. Nabi Allah Musa alaihissalam bantu. Akhirnya diambilkan air itu. Nah si perempuan ini cerita sama ayahnya, dia bisa ambil air ini karena dibantu oleh seorang laki-laki. Akhirnya itu perempuan dengan kemalu-maluan tersipu-sipu ngomong sama Musa, dan Al-Quran digambarkan sudah tidak selesai. Ayahku memanggilmu untuk bisa datang ke rumah, bahasa kita ini. Nah akhirnya Musa datang. Coba lihat di sini lah kehebatan Musa. Ketika Musa itu berangkat sama perempuan itu, Nabi Allah Musa tak mau di belakang, dia maunya di depan. Ini menjadi pembelajaran. Kalau laki-laki jalan dengan perempuan yang bukan mahram, yang ajnabiyah, bukan orang asing, itu nggak boleh laki-laki di belakang. Laki-laki harus di depan. Kenapa? Kalau laki-lakinya itu di belakang, perempuan di depan, ada kemungkinan dia akan melihat nenggak-nenggoknya perempuan itu. Betul, tak boleh. Nabi Allah Musa amanah. Nah, terus bagaimana kalau seandainya belok kanan, belok kiri? Dalam cerita si perempuan, dua perempuan, si perempuan itu bawa batu. Jadi kalau seandainya belok kanan, dia lempar kerikil ke kanan, ke kiri. Saking amanatnya, tidak mau melihat sesuatu yang Allah haramkan. Sampai ceritanya si perempuan itu bawa ayah, jadikanlah dia sebagai pekerja kita, karena dia seorang yang kuat dan orang yang amanah. Dari mana perempuan itu tahu bahwa Musa itu kuat dan amanah? Ketika batu itu nggak bisa diangkat oleh 6 orang, Nabi bisa yang dientengin, bukan kali itu bayangin cuma batu itu sumur itu kalau bisa angkat sama orang baru bisa bergerak, bisa diambil kan sendiri gitu, enggak kayak Samson gitu. Wah maco gitu. Ini perempuan dari mana taunya amanah Musa itu? Musa itu tadi ketika berjalan dia tak mau.
melihat si perempuan itu, dia maunya di depan. Berarti kan ini laki-laki baik. Akhirnya dia mau ya buat saya ini. Akhirnya orang tuanya melamarkan kepada Musa, mau nggak kamu saya nikahkan dengan anak saya? Kata Musa, ya mau dia. Cuma cakep kali dia ya, gitu ya. Tapi dengan satu syarat, mas kawinnya kamu bekerja kepada selama 8 tahun. Kalau kamu mau, bahkan 10 tahun. Kata Musa, saya pilih 10 tahun. Akhirnya 10 tahun untuk Nabi Musa kerja sama orang tua itu sebagai mahar. Mas kawinnya 10 tahun kerja. Ada nggak di sini yang menikahin perempuan mas kawinnya 10 tahun? Dikerjain ke Musa, lawan kambing, dia cari rumput segala macam sebagai mahar karena dia susah. Padahal Musa itu anak orang kaya loh, pada kata Firaun gitu. Ada 10 tahun. Nah setelah 10 tahun, ini cerita singkat nih, biar ceritanya habis dah. Cerita singkat 10 tahun, Musa itu kaya sama Mesir. Dia udah nikah, balik kampung. Dia pikir pak kasusnya udah ditutup nih, udah selesai kali, gitu kan? Ternyata belum ditutup, kita juga balik diserbu lagi, kandangin lagi deh. Kita mau balik nih ceritanya nih. Nah, Nabi Allah Musa pengen balik ke kampungnya. Dia pikir udah 10 tahun dan ditutup lah kasusnya semua. Ternyata belum. Nggak tahu nih besok gimana kejadiannya. Dia akan lagi kasusnya. Cerita Nabi Allah Musa begitu. Ternyata belum ya. Nah ketika itu Nabi Musa membawa istrinya tuh ke Mesir. Dalam satu perjalanan di sini diceritakan Nabi Allah Musa pada sini Nabi ahli Madinah tinggal beberapa tahun di Madinah, semenjak ke anak Adrian Musa ala qadari Musa. Kemudian kau datang menurut waktu yang ditetapkan oleh Musa datang lagi ke Mesir. Wasfala'tuka min nafsi, dan aku telah memilihmu menjadi seorang rasul. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala menemui Musa ketika dia ke Mesir, kembali lagi ke kampungnya. Disitulah saat-saat Nabi Musa diberikan mukjizat, diberikan kehebatan Allah Subhanahu wa taala bersama istrinya. Itu disebut idhab ila fir'auna innahu, pergi kamu kepada Firaun, sesungguhnya Firaun itu orang yang sangat melampaui batas. Nah, hadis kalian yang berikut, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa untuk melawan Firaun, sebelumnya Nabi Musa itu dipersiapkan dulu oleh Allah. Firaun bukan orang sembarangan, makanya dipersiapkan dulu, dilatih dulu oleh Allah. Ketika Firaun sampai di bukit ketika itu Allah berjumpa dengan Bilwadi Muqaddas, ketemunya itu di sebuah lembah yang namanya Tua. Disitulah perjumpaan Allah dengan Musa. Salah satu nabi yang pernah diajak bicara sama Allah itu Nabi Musa, bisa ngomong. Makanya Musa kalimullah, Musa itu seorang nabi yang pernah bicara dengan Allah. Nah akhirnya Musa itu kan punya tongkat. Kemudian Allah nanya, Fakul lahu qawlan layyinan, di sini. Apa yang ada di tongkat kanan, di tangan kanan ini? Kata Musa, ini tongkat saya gunakan selalu buat membala kambing, buat ngambil rumput-rumputan. Dengan izin Allah, kata Allah, lemparkan. Setelah dilemparkan, tongkat itu bisa berubah jadi ular besar gitu. Ketakutan menggeger Musa. Begitu kan? Abu Musa nggak nengok-nengok lagi, Musa kabur. Saking kagetnya melihat itu tongkat berubah menjadi dipanggil Musa sama Allah, kembali. Jadi ini betul-betul sudah dipersiapkan kejayaan ini menghadapi orang yang seperti itu. Jangan sembarangan, karena Musa itu punya bala tentara semuanya sihir-sihir semua penyihir. Kalau nggak dibekali Musa akan kalah gitu. Diberikan kekuatan Musa itu tongkatnya bisa jadi ular. Akhirnya itulah kekuasaan. Kemudian di sini dijelaskan juga di Al-Quran ceritanya ini. Nabi Allah Musa itu disuruh pegang keteknya, masukin kakinya di dalam ketek.
Dia lepaskan wahai Musa, pas dilepaskan, ini tangannya tuh bisa bercahaya, gitu kan? Wah, itu mukjizat yang Allah berikan kepada Musa, bisa terang gitu. Udah berarti Musa ini sudah dipersiapkan oleh Allah, udah di training, udah di blender besi, siap. Alhamdulillah, ada Firaun. Jadi begitu Pak kalau mau berdakwah ada musuh itu, punya bekal berat yang benar-benar bunuh diri Pak. Allah juga mengajarkan Musa dikasih bekal. Nah akhirnya pergilah Musa menghadapi Firaun, tapi dia takut. Akhirnya kita ditemani sama saudaranya tadi Harun. Nah, ketika berjumpa dengan Firaun, akhirnya Harun gak mau apa dengan kebesarannya apa? Musa yang awalnya orang yang gak bisa bicara dengan doanya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kita untuk bisa bernegosiasi dengan langsung dan luar biasa bangsa. Baik kalau orang lagi pengen ngegombal Rabbi shrah li sadri, orang dalam pengajaran Rabbi shrah li sadri, nanti yang gak bisa ngomong jadi lancar. Dulu saya waktu sekolah dulu ada Rabbi shrah li sadri, wah ya itu doanya dari Musa alaihissalam. Nah akhirnya berjumpa dalam surah ini kan dijelaskan bahwa idhab ila fir'auna innahu apa ini yang cerita yang luar biasa. Udah habis waktu kita sedikit lagi ya cerita Musa ini biar selesai. Kata Allah, karena Musa takut sama Harun menghadapi Fir'aun, qala la takhafa innani ma'akuma asma'. Musa, Harun, jangan takut kata Allah. Jangan takut. Aku ada bersamamu berdua. Jangan takut. Hadiri. Ya kalau yang udah Allah yang jadi backingnya Allah ya udah jangan. Bismillah. Allah bisa menjadi pelindung kita, akan menjadi pelindung kita selama kita menjadi Allah. Akhirnya akhirnya berdua datang menemui Fir'aun. Dia mengatakan ini Rasul dari Rabbika fa'arsil ma'ana bani Israil. Wahai Fir'aun, sesungguhnya aku diutus oleh Allah mendakwahkan. Maka ketika itu Nabi Musa dan Harun sebelum menghadapi Fir'aun pesan Allah, idhab ila Fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan. Orang yang paling brengsek aja di dalam berdakwah jangan dikatakan nanti dia malah kabur. Kata Allah, wa qul lahu qawlan layyinan. Kau sampaikan kepada Fir'aun dengan bahasa yang santun, bahasa lembut. Nah, contohnya di mana? Bagaimana kelembutannya itu nanti ada di ayat berikutnya. Coba. Hal ataka haditsun nadam rabbil idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka. Katakan Musa. Jadi dengan bahasa itu hal laka an tazakka. Fir'aun menolak mensucikan diri. Bahasanya Fir'aun brengsek, enggak begini, nakal, terlalu zalim kamu. Tapi bahasa yang santun kata Allah yang memberikan begini cara berdakwah. Jangan orang dikafir berdiri, jangan orang di salah-salahin, jangan orang dihujat. Fir'aun yang brengsek aja masih disuruh lembut bicara. Hal laka illa an tazakka. Mau kamu tunjukkan sesuatu sehingga kamu menjadi orang yang baik. Santun banget ngomongnya. Kemudian wa'adiyah ila rabbika fatakhsha. Memberikan kamu petunjuk kamu sehingga kamu mengenal Allah dan kemudian kamu takut kepada Allah. Itu cara dakwahnya seorang nabi. Padahal Fir'aun itu raja yang keren gitu. Tapi tetap saja Allah menyuruh kita untuk berbicara, berkata-kata perkataan yang baik. Yang akhirnya nanti kelanjutan dari ini apa?
sikap Fir'aun? Fakadzdzaba wa 'asa. Ya, dusta dan dia enggak mau. Sampai ketika Nabi Musa dan Harun menyampaikan misi itu, sampai Fir'aun fa'arahu ayat. Kalau emang benar-benar seorang rasul, seorang nabi, tunjukin kehebatanmu. Makanya dipersiapkan oleh Allah sebelum itu, diminta Allah sudah sekarang, dipanggil semua penyihir-penyihir. Itu pas datang, kali-kali tambang-tambang tunjukin sama penyihir, berubah jadi ular semua. Tak ketakutan, Nabi Harun sambil mana ini? Wah, kesihir juga Nabi Musa akan bodoh. Allah Subhanahu wa taala lemparkan dengan izin Allah menjadi ular yang besar, habis semua dimakan semua itu. Sampai semua penyihir-penyihir itu akhirnya sujud dalam Al-Quran, sujud kepada Nabi Musa alaihissalam. Ternyata amanna bi rabbika. Jadi dalam hal ini aku percaya kepada-Mu dan percaya kepada Tuhan yang menciptakan. Jadi itu orang berdakwah itu harus punya kesakti ya, kayaknya ya, gitu orang percaya ya. Dan juga baru setelah itu ternyata engkau yang benar, Fir'aun itu salah. Setelah itu Allah murka Fir'aun luar biasa, sampai banyak orang yang dibunuh masalah. Ribuan orang dimasukkan dalam sebuah lubang dibakar sama Fir'aun dianiaya. Kenapa? Karena mereka ketika melihat kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa, ternyata itu rusak gitu. Kalah juga penyihir semuanya sujud angkat tangan bersama. Ternyata ini emang benar seorang rasul ini. Jadi ceritanya begitu. Jadi sebenarnya cerita ini cerita yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menguatkan hati beliau dalam berdakwah. Ini orang dakwah yang macam-macam, apa namanya? Mengajak kepada kebaikan itu rintangan yang luar biasa, ujian yang luar biasa. Tidak boleh gentar, tidak boleh mundur. Seperti apa yang diajarkan Allah kepada Nabi Musa. Tapi orang itu bisa punya kekuatan dengan izin Allah gitu. Makanya jadikan Allah sebagai pelindungnya. Kalau dia tak menjadikan Allah sebagai pelindungnya, nggak bisa. Jadi inilah cerita hal ataka haditsu Musa. Nanti kita lanjutkan ayat berikutnya. Jadi hari ini kita dengerin dongeng tentang Nabi Musa. Paham anak-anak? Jadi nggak apa-apa ya. Nabi Musa. Dan banyak hikmah yang bisa kita ambil dari cerita Nabi Musa itu. Jadi kalau orang sudah disayang oleh Allah, apapun yang dia minta pasti dikasih seperti Musa alaihissalam. Sampai di sini cerita ini mudah-mudahan ada manfaatnya. In uridu illa al-islah wastata'tu wa tawakkaltu 'ala Allah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.